Simbolisme, lautan ketuhanan sebagai makam ruhani. Dalam karya Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sering menggunakan simbol lautan untuk menggambarkan kedalaman dan keluasan tajalli ilahi yang menyelimuti para arif billah. Lautan ketuhanan ini bukan sekadar metafora puitis, melainkan simbol ruhani yang merujuk pada keadaan di mana seorang hamba telah tenggelam sepenuhnya dalam kehadiran Allah, tanpa lagi mampu mengenali batas antara dirinya dan Yang Maha Suci, bukan secara zat, melainkan dalam kesadaran dan pandangan batin. Simbol lautan mencerminkan tiga hal sekaligus: ketidakterhinggaan, kedalaman, dan daya lebur. Dalam lautan, segala sesuatu yang masuk akan kehilangan bentuknya. Kapal bisa karam, batu pun tenggelam, dan bahkan cahaya bisa diserap. Demikian pula dengan ruh seorang salik yang telah sampai pada puncak fana. Ia kehilangan keakuannya, tenggelam dalam sifat-sifat Allah, dan lebur dalam iradah ilahiyah. Ia tidak lagi berorientasi pada eksistensinya sendiri, tetapi larut dalam gerak kehendak Tuhan yang tak terbatas. Syekh Abdul Qadir menyebut makom ini sebagai makam gharaq, tenggelam dalam Bahr al-Tauhid, lautan keesaan. Disinilah seorang hamba berhenti dari perhitungan amal dan masuk ke wilayah tajrid, penanggalaan. Ia tidak lagi berkata, "Aku telah sholat," atau "Aku telah berzikir," tetapi batinnya berkata, "Allah lah yang menggerakkan aku." Setiap lintasan, gerakan, bahkan diamnya, bukan lagi berasal dari kehendaknya, melainkan dari pancaran ketentuan Allah. Lautan ini juga adalah makam ruhani, tempat kematian keakuan dan penguburan hawa nafsu. Hamba yang telah masuk ke dalam lautan ini tidak akan kembali dalam bentuk lama. Ia mungkin masih hidup di dunia, namun hidupnya telah berubah secara esensial. Ia menjadi ruhani, bukan karena meninggalkan jasad, tetapi karena kesadarannya telah terpusat hanya kepada Allah. Dunia tidak lagi mengikatnya, dan akhirat tidak lagi menjadi tujuan pribadinya. Yang ada hanyalah Allah. Syekh berkata, seorang arif tidak berlayar menuju Allah, melainkan ia tenggelam dalamnya. Kalimat ini menunjukkan bahwa jalan ruhani bukanlah sekadar perjalanan, tetapi perendaman total dalam wujud dan kehendak ilahi. Inilah alasan mengapa banyak arif billah terlihat diam dalam zikir atau pasif dalam amal luar, karena sesungguhnya mereka aktif dalam penyaksian, bergerak dalam ketundukan, dan hidup dalam kesadaran suci. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 156, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali." Quran surah An-Najm ayat 42, "Dan kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu."